Halo, perkenalkan nama saya Skolastika Febiendra Arun dengan NIM K0023 182, saya dari kelompok B7. Di sini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus. Traktus digestivus sendiri itu sebenarnya adalah saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu erat banget kaitannya sama perut kita. Kalau pada olahragawan itu kita bisa lihat dengan jelas bahwa ada lekukan-lekukan otot-ototnya yang biasa six pack itu. Nah, itu adalah dimana kita bisa lihat lapisan dinding abdomennya ya, muskulusnya. Cuman pada orang yang dia badannya lebih besar atau gendut istilahnya ya, dia memiliki lemak yang lebih banyak, kita bisa lihat dari situ bentuk abdomennya dengan lemak yang banyak. Oke, lanjut. Nah, itu tadi lapisan dinding abdomen. Lapisan dinding abdomen itu bisa kita lihat secara anterior dari depan sini, secara posterior dari belakang. Nah, anterior ini juga ada namanya anterolateral. Namanya anterolateral berarti anterior dan lateral. Anterolateral ini disusun dari dari 7 lapisan ya. Kalau yang posteriornya itu dari 6 lapisan. Lapisan yang kita bahas dari yang anterolateral dulu aja deh. Kalau dari anterolateral itu nih, kita bisa lihat dari sini nih. Nah, dari sini itu kita bisa lihat yang anterolateral. Dia itu penyusunnya ada, yang pertama paling kita bisa lihat itu adalah kulit. Di bawahnya kulit itu ada fascia superficialis. Dia itu ada 2 lapisan, 2 part. Yang pertama ada fascia kemper yang isinya jaringan lemak adiposa gitu, dan ada fascia scarpa yang berupa membran khusus. Di bawahnya lagi itu ada musculi et aponeurosis. Sebelumnya itu ada lapisan profunda dulu ya, habis itu ada lapisan musculi et aponeurosis. Muskulusnya itu ada 4 atau 5 tergantung orangnya. Jadi muskulusnya apa aja nanti kita bahas di yang slide selanjutnya ya. Cuman di sini yang mau aku tegasin itu muskulus ini, yang ini nih, itu dibungkus sama aponeurosis dari muskulus yang di sini. Itu nama aponeurosisnya itu adalah vagina musculi recti. Oke, yaudah aku jelasin deh ini sekarang aja ya. Ini ada musculus rectus abdominis, terus di sini itu musculus obliquus externus abdominis, yang sini obliquus internus abdominis, sama yang sini ada musculus transversalis. Di bawahnya musculus transversalis itu, di bawahnya lapisan musculus itu dia ada ini lapisan lagi, namanya lapisan fascia. Di sini itu ada fascia transversalis. Di bawahnya fascia transversalis ada lapisan lagi namanya extraperitoneal yang tersusun dari jaringan lemak. Di bawahnya lagi ada lapisan lagi yang namanya lapisan parietal peritoneum atau peritoneum parietal. Kalau yang di bagian posterior tadi ada 6 lapis. Yang pertama itu ada kulit pasti. Terus habis itu ada lapisan superficialis dorsi. Bedanya ada kata dorsinya aja. Dorsi itu sebenarnya punggung. Jadi lapisan superficialis dorsi. Terus ada lapisan profunda, ada lapisan muskulusnya. Kalau muskulusnya ini ada 4 lapisan. Lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Lapisan kedua nih, terus lapisan kedua itu ada musculus, salah satunya ada ini musculus obliquus externus abdominis. Habis itu juga ada musculus obliquus internus abdominis itu di lapisan kedua salah satunya. Terus habis itu ada di lapisan ketiga yang internus. Terus
Di lapisan terakhir yang paling dalam muskulusnya itu ada muskulus transversalis. Nah, muskulus transversalis, terus habis itu di belakangnya ada fascia extraperitoneal yang merupakan jaringan lemak juga, dan di belakangnya lagi juga ada, terakhir ada muskulus lapisan lagi yang sama kayak yang sebelumnya anterolateral, ada lapisan ini peritoneum parietal. Dia ini peritoneum parietal ini dia yang membedakan antara lapisan dinding abdomen dengan lapisan cavum abdomen, which is di dalam cavum abdomen ada organ-organnya. Next, kita ke musculi et aponeurosis yang bisa kita lihat di anterolateral tadi ya. Ada flat muscle sama ada vertical muscle. Flat muscle ini ada external oblique muscle atau musculus obliquus externus abdominis. Terus ada musculus internal oblique muscle atau musculus internus abdominis. Terus ada musculus transversalis abdominis. Dia itu fungsinya mirip. Kalau yang eksternal sama internal, dia itu fungsinya untuk lateral fleksi gini gitu, terus sama untuk rotasi. Kalau yang transversus abdominis dia khusus buat rotasi aja. Next, ada di vertical muscle. Vertical muscle ini ada musculus rectus abdominis, dia yang ngeliatin kita kalau kita strong, sama musculus pyramidalis. Maksudnya rectus abdominis itu yang bisa bikin kita kelihatan six pack lah ya. Kalau rectus abdominis ini fungsinya untuk fleksi, dorsofleksi gini, membungkukkan badan. Terus kalau yang selanjutnya ada pyramid muscle, ini nggak semua orang punya, jadi cuma beberapa aja. Selanjutnya saluran traktus digestivus itu juga sangat erat kaitannya saat kita membuang tinja atau defekasi. Nah, apa yang berperan ini pasti erat kaitannya dengan rektum. Rektum sendiri itu letaknya ada di setinggi vertebra cervicalis 3. Bukan cervicalis, vertebra sacralis 3. Vertebra sacralis 3 ini dia bukan ada di posterior, tapi dia di anteriornya ya. Terus dia bukan menceng ke kanan, menceng ke kiri, enggak, tapi dia tetap di tengah, di linea mediana. Nah, rectum proprium itu terbagi jadi dua ya. Di bagian lebih proksimal dia ada rectum proprium, di bagian lebih distal dia ada canalis analis. Di rectum proprium itu sendiri bentuknya seperti S ya, kalau kita lihat dari lateral kayak S gini. Nah, ya anggap aja S kok, tapi di sini yang lekukan pertama di atas itu namanya adalah flexura sacralis. Lekukannya di bawahnya flexura sacralis ada lekukan lagi namanya flexura perinealis. Nih, flexura sacralis ini lekukan pertamanya di yang sini, sama flexura perinealis. Nah, flexura ini itu akan tegak kan tadi S. Nah, ini akan tegak kalau kita sedang melaksanakan proses defekasi. Oke? Nah, flexura perinealis atau yang disebut dengan flexura anorektal ini, dia itu juga selain tegak saat defekasi itu, dia juga berperan dalam dia berperan dalam menjaga konsistensi tinja kita. Oke? Lanjut. Tadi bagian luar, sekarang di bagian dalamnya. Di bagian dalamnya itu ada plica transversa recti. Dia ini adalah lipatan ya. Terus ada juga ampula recti
ada ampulla recti yang ini nih, bergelambir ini. Gitu-gitu tuh dia itu bisa dilatasi, dia bisa membesar. Untuk apa? Untuk menampung tinja kita sementara, yang pastinya nanti akan dibuang. Selanjutnya di sini ada linea anorectalis. Linea anorectalis ini yang menyudahi rectum proprium kita. Berlanjut tapi ke canalis analis. Oke. Nah. Oke, di canalis analis ini dia itu letaknya ada di diafragma pelvis. Dia ada di bawah sampai ke bawah sampai anus. Dia ini ada 3 zona. Zona yang pertama ini, yang kedua, dan yang ketiga. Bisa dilihat sebenarnya tadi kita bisa lihat perbedaan dengan jelasnya. Di sini ya kita lihatnya. Nah, di sini yang pertama, zona pertama ini dia kayak bergaris-garis kayak epitel kolumner lah ya. Nah, ini dia bergaris-garis ini itu namanya zona columnaris. Di bawahnya ada zona pecten analis. Zona pecten analis ini di bawahnya dia itu adalah dia itu tersusun dari epitel squamous non kreatinisasi. Selanjutnya di bawahnya ada zona kutanea yang biasa kita bisa bersihin kalau misalnya kita sehabis kita mengeluarkan tinja kita bersihin di situ, jadi kita bisa pegang lah istilahnya. Nah, itu zona kutanea. Zona-zona itu sebenarnya dibagi sama garis-garis yang sangat jelas. Yang pertama ada garis di atas zona pecten analis ini, ada garis yang namanya linea pectinata. Terus di atasnya zona kutanea ada yang namanya linea anokutanea. Oke. Nah, untuk mengeluarkan sebuah harta karun ini kita memerlukan otot. Ada 4 otot. Jadi ototnya ada 2 skelet dan 2 otot polos. Nah, ototnya ini, otot skeletnya ada 2, otot polosnya ada 2. Otot skelet polos dulu aja deh, yang lebih dalam itu dia ada otot musculus sphincter ani, musculus sphincter ani internus, dan musculus corrugator ani. Terus yang 2 ini yang skelet ada musculus sphincter ani externus sama musculus puborectalis. Selanjutnya, vaskularisasi. Kalau merah gini berarti arteri. Arterinya gampang aja, rectum rectalis, arteri rectalis superior, arteri rectalis media, sama arteri rectalis inferior, superior, media, inferior. Kalau yang superior itu dia adalah cabang dari arteri mesenterica inferior. Selanjutnya 2 yang bawah, yang media sama inferior, dia cabang dari iliaca, arteri iliaca eksterna. Oke. Lanjut, vaskularisasi biru, vena. Nggak usah sih. Oke, vena itu dia terdiri dari vena rectalis juga, yang gampang banget, rectum rectal, vena rectalis superior, terus vena rectalis media, sama vena rectalis inferior, sama kayak arterinya tadi. Ketiga vena ini akan vena rectalis superior, dia akan beranastomos dengan vena rectalis media et inferior untuk bermuara ke vena porta hepatica. Oke, gitu aja. Hai.
Oke, selanjutnya saluran pencernaan kita itu juga berisi organ-organ pencernaan yang pastinya dia itu tidak berdiri sendiri, melayang-layang sendiri seperti hantu di perut kita. Perlu adanya peritoneum. Nah, peritoneum ini adalah suatu lapisan yang dia ini tipis dan juga licin, dan dia ini dibedakan jadi dua, peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Parietal dia yang melekat pada dinding abdomen, dan visceral dia yang melekat pada organ-organ. Fungsinya menyimpan lemak, makanya dia licin, of course, dan sebagai pelumas untuk mencegah gesekan yang akan mengakibatkan luka pastinya. Jadi itu tidak akan mungkin terjadi luka-luka itu karena ada peritoneum. Oke? Nah, ada organ-organ yang namanya organ intraperitoneum dan intra dan retroperitoneum. Intra itu ada di dalam, berarti organnya itu dibungkus secara full oleh peritoneum. Sedangkan retroperitoneum itu nanti kita bahas yang intra dulu. Yang intra itu ini ada di kavitas peritonealis namanya, kavitas peritonealis, karena ada di dalam, dibungkus full, jadi dia di dalamnya itu. Oke, ada gaster, duodenum, pars superior, jejunum, ileum, appendix veriformis, kolon transversum, kolon sigmoid, cauda, pankreas, lien, dan juga hepar. Next ke yang retroperitoneal, dia ada di luar kavitas peritoneum. Oke? Ada nih, ini penting banget. Nih. Set pakar. Dengan set pakar ini kita bisa menghafalkannya dengan hanya menutup mata. Enggak cuma sih bercanda. Jadi set pakar ini ada suprarenal gland, S, A, aorta, D, duodenum, kecuali pars superior karena tadi pars superior ada di intra. Terus habis itu set P, pankreas, kecuali cauda, set U, ureter, C, kolon ascendens dan kolon descendens. Kebalik. Terus habis itu ada K untuk kidney atau ginjal, E, esophagus, dan yang terakhir R, rectum. Oke, duplikator peritoneum. Nah, pastinya kita tidak mungkin melihat organ kita melayang-layang tanpa ada sesuatu pendukung yang mendukung dia dengan kuat. Adalah duplikator peritoneum. Terutama untuk organ-organ ini ya, yang intraperitoneal yang tadi yang terbungkus full oleh peritoneum, dia itu sangat perlu duplikator peritoneum. Oke, untuk dia melekat ada 3, mesenterium, ada omentum, dan ada ligamen. Mesenterium dulu. Mesenterium dia itu menggantungkan mesenterium menggantungkan. Mesenterium ini menggantungkan organ-organ seperti kolon. Kolon ini digantungkan oleh mesokolon. Terus ada juga usus. Usus ini dia digantungkan oleh mesenterium. Terus habis itu ada yang terakhir, ada appendix, namanya mesoappendix. Gampang banget. Kolon, mesokolon, intestinum dan mesenterium, terus habis sama appendix itu mesoappendix. Next ada omentum. Ada omentum yang maius sama omentum yang minus. Kalau omentum maius
sesuai dengan sama namanya, dia lebih besar daripada omentum minus. Dia ini, kalau omentum maius ini terbentuk seperti tirai yang ada di depan. Bisa kita bisa lihat di sini nih, kayak tirai ada di depan gini. Nah, omentum maius ini tersusun atau didukung oleh 4 ligamen. Nih ya, dilihat ini ada organ gaster. Jadi ada gaster. Jadi namanya nggak jauh-jauh dari gastro. Ada ligamen gastroprenica, gastrosplenica, prenica, terus sama ada gastrosplenica, plenica. Terus habis itu sama ada juga saya itu splenorenal. Nah, omentum maius ini tersusun dari 4 ligamen, sedangkan omentum minus tersusun dari 2 ligamen. Yang pertama hepatoduodenal. Gini aja deh, omentum minus ini kecil di sini. Dia itu di sini kan. Ini hepar, ini gaster, ini duodenum. Jadi dia itu disusun oleh hepatoduodenal ligamen dan hepatoduodenal ligamen dan gastrohepatica ligamen. Oke. Selesai untuk omentum maius dan omentum minus. Kita lanjut ke nih, kita bisa lihat di sini ada omentum minus, ada omentum maius, dan juga ada yang dikantung-kantungin tadi, mesenterium. Oke, lanjut ke ligamentum peritonei. Jadi ada organ gaster yang dia itu nih dia itu dilekatkan ke diafragma oleh gastroprenic ligamen, terus dia dilekatkan ke hepar dengan gastrohepatic ligamen, terus dia dilekatkan ke lien dengan gastrosplenic ligamen, dan dia dilekatkan ke kolon dengan gastrokolika. Oh ya, yang tadi berarti omentum maius 4 itu tadi ada gastrosplenica, gastroprenica, gastrokolika, sama terakhir splenorenal. Nah, oke. Kita lanjut ke yang ini. Tadi ada gastrokolik, gastrohepatik, gastrosplenic. Pokoknya ada gastro ligamennya. Lanjut ke yang hepar. Hepar ini dia dilekatkan ada ligamen ini falciform, mengatakan lobus kanan dan lobus kiri. Ada yang di atas kepala, crown atau ligamen coronarium. Di bagian kiri ada ligamen triangular sinistra. Kalau yang di kanan triangular dextra. Greater sac, lesser sac, foramen Winslow. Oke. Jadi ada cavum peritonei mayor atau greater sac, terus habis itu ada cavum peritonei minor atau lesser sac, dan foramen Winslow. Nah, foramen Winslow ini yang menghubungkan antara cavum mayor dengan cavum peritonei minor. Buat lihat di sini bisa kita lihat lebih jelas di kamera ini. Oke, terima kasih.